Macam-macam kok, nggak hanya perselingkuhan kok. Tadi dibilang soal mental illness, kemudian kekerasan dan macam-macam. Pria berinisial N, sosok yang diduga jadi selingkuhan Paula Verhoeven bakal dihadirkan di sidang perceraian Baim Wong dan istri. Hal ini diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma. Saat disinggung soal sosok pria diduga selingkuhan kliennya, Alfon membenarkan sosok yang dimaksud akan hadir sebagai saksi di persidangan. Saat ditemui, Alfon sempat tertawa, lantas ia meminta publik untuk menunggu kebenaran kabar tersebut. Enggak, dia nggak minta online, tapi dia minta offline. Kami yang meminta itu online. Kenapa bang? Alasannya kenapa bang? Ya kita mempertimbangkan apa yang terjadi selama ini. Gitu. Ya banyak lah contohnya, teman-teman mungkin sudah tahu lah ya. Ya sebenarnya lebih kepada bagaimana melindungi kepentingan dari anak, agar nanti anak itu tidak mendapatkan suatu jejak digital bahwa ya begini loh. Dan kemudian juga setelah itu ada cerita-cerita lain yang sebenarnya yang belum tentu bisa dibuktikan, karena kan kita pengen membuktikan itu di pembuktian. Nah, jadi lebih kepada pertimbangan itu, karena ini bukan suatu hal yang untuk diubah, tapi ini lebih kepada bagaimana diselesaikan. Dari penyelesaian itu bagaimana nantinya para pihak itu tidak merasa terluka dari keputusan kira-kira. Tapi tadi ada obrolan apa dengan Baim atau Baim sendiri? Oh kita bercanda gitu kan, panggil oke gimana bro gitu kan gitu. Baik. Nah tapi kan beda antara di luar persidangan sama di dalam persidangan, beda kan. Kalau saya itu kami gitu ya, itu membela kepentingan dari prinsipal. Jadi sebenarnya yang persidangan yang kontatiosa itu jawab-jawabnya. Itu sebenarnya adalah bagaimana melindungi dan kepentingan dari si prinsipal. Ya. Tapi dari situ membuat para pihak itu menjadi salah satu menjadi hak pilih jadi nggak enakan lah gitu. Tapi itu makanya persoalan hukum itu sebenarnya persoalan yang biasa aja sih. Itu kira-kira. Bang titip apa bang, mungkin nggak datang apa yang dititipkan? Titip pesan gitu yang disampaikan oleh Paula, pesan-pesan mungkin nanti pada saat pembuktian lah ya kalau misalnya datang gitu kan tidak akan menyampaikan pesan-pesannya. Bang, kemungkinan besar akan hadir bang tanggal 20 bang. Ya kalau misalnya itu dibutuhkan dan itu untuk kepentingan dari pembuktian ya mau nggak mau ya harus hadir. Oke bang, selama ini kan rumornya perselingkuhan gitu bang ya. Bilang nggak rumor, kan kita bicara macam-macam rumor. Kok, nggak hanya perselingkuhan kok. Tadi dibilang soal mental illness, kemudian kekerasan dan macam-macam. Itu sebenarnya. Berarti dari pihak abang dan pihak Paula sendiri memiliki bukti saat pembuktian nanti. Punya buktinya lah, itu nanti bukan sekarang gitu. Tapi wajib kan pembuktian harus diwajibkan untuk hadir. Oh enggak mesti. Tapi yang paling enggak untuk kepentingan pembuktian kami bisa aja bilang bagus loh kalau datang deh. Kalau itu dibutuhkan. Karena apa? Kami itu kan nggak tahu orang kan itu kan. Nah kalau orang ini kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Tapi dari Paula sendiri mungkin sudah tahu apa yang dikatakan Baim tentang mental illness, kekerasan dan lain-lain, tanggapan Paula seperti apa bang? Itu asumsi atau ahli menyatakan? Ahli? Maksudnya rumor di luar. Nah, itu kalau rumor artinya nggak usah didengar gitu. Ya itu maka saya katakan tadi selingkuh. Tahu-taunya ini juga persoalan mental illness, macam-macam gitu kan. Tapi pihak Baim sendiri mengakui memiliki saksi terkait dugaan perselingkuhan. Ya, kita perlu lebih punya saksi lagi dan bukti sebenarnya. Lebih valid. Bang berarti bisa bilang Paula tutup kuping ya bang? Kok tutup kuping? Soal yang beredar. Soal rumor. Enggak, dia tuh mencermati. Tapi dia mempertimbangkan untuk tidak merespon karena untuk kepentingan dari si anak gitu. Anak ini kan kelompok rentan kan. Dia ini sebenarnya belum bisa menentukan mana benar mana yang salah gitu. Apalagi umurnya itu di bawah dari 7 tahun, 5 tahun gitu. Nah, itu makanya bisa goyang gitu. Itu sebenarnya dipertimbangkan oleh Paula sebenarnya bukan gitu kan. Tapi lebih untuk kepentingan anak. Ya teman-teman bisa membandingkan lah ya antara prinsipal kami dengan yang lain. Bang, akankah orang yang dibilang orang ketiga ini yang dituduh-tuduh akan dijadikan saksi juga nantinya Bang?
Kalau Itu ketahuan nanti ya. gimana? Itu nanti ya. Karena itu proses apa? Tapi apakah Paula juga memiliki bukti bang terkait adanya hal-hal di dalam negatif di dalam diri Baim gitu bang yang mengakibatkan adanya Dia nggak mau perceraian? membongkar itu. Kenapa? Karena Anak itu kan lagi masih, alasan. masih suaminya pada saat ini kan. Nah. Ya. Mau diumbar. Ngapain? Bapaknya anak-anak tuh. Gitu. Bapaknya anak-anak tuh. Begitu juga Paula, ibunya anak-anak. Itu ngapain? Berarti Paula kecewa dengan Baim mengumbar Nggak tahu saya kalau kecewa gitu kan, itu kan subjektif gitu kan. Tapi paling tidak adalah dia tidak mengikuti lah gitu kan, apa yang dilakukan juga sama pihak sekolah. Oke. Bang, tadi di persidangan abang menyinggung terkait soal Paula menjenguk anak, seolah-olah ada pembatasan tadi di dalam ruang sidang. Mungkin dijelaskan kembali bang, memang sudah ada akses untuk pembatasan atau gimana? Jadi gini, namanya aksesibilitas itu akses itu peluang untuk mendapatkan untuk bertemu dan macam-macam. Namanya aksesibilitas itu banyak ukuran. Nah, yang jelas pada saat ini klien kami itu meminta dan memohon kepada majelis hakim agar ganti-gantian lah. Karena kan tadi saya bilang di situ perlukan seorang ibu itu kan berbeda dengan seorang ayah kan. Nah anak-anak tuh butuh itu sekarang. Oke. Artinya Paula sampai saat ini belum bertemu anak-anak atau gimana? Ada ketemu. Tapi kan definisi dari aksesibilitas itu kan sangat luas ya. Nah itu yang saya bilang tadi, definisi-definisi itu yang diungkap oleh klien kami kan. Nah, itu makanya dia memohon kepada majelis hakim agar bisa dibagi waktunya antara seorang ayah dengan seorang ibu. Berarti ada keluhan dari Paula ke abang terkait pembagian waktu anak gitu. Ya itu permohonan. Kalau keluhan ya saya nggak tahu ya, itu saya bisa tanya ya sama Paula. Oke teman-teman.